Halo semuanya guys, di video kali ini gua mau makan guys. Makan ini guys, jamur crispy dan ayam di sana guys. Apakah gua kali ini makannya habis guys? Saksikan terus konten ini guys. Gua sambil nonton guys, karena bakalan boring banget guys. Pasti kalau nggak sambil gua nonton guys. Banyak banget guys. Terus guys, ini nasinya gua tambahin nasi sendiri guys, karena tadi gua lihat nasinya sedikit banget guys. Wah, sedikit sih sebenarnya, normal cuma buat gua kurang guys. Nyaman guys. Ini nasinya kayaknya agak lama guys, jadi lembek, bukan lembek sebenarnya, apa ya, teksturnya tuh ya lembut gitu. Tuh rasanya guys, teksturnya guys padat tapi cuma lembut gitu guys. Gua tadi habisnya cukup sejar guys, karena hujan tiba-tiba turun guys. Guys, mantap banget. Tapi jadwal ini kasihan guys, defaultnya tadi bilangnya ambilnya di daerah Solo guys, dapat orangnya maksudnya, dan tepatnya ini adanya di depan SMA 11 guys. Jadi dia ngerasain apa yang gua rasain sebelumnya guys, yang ambil orderannya itu jauh-jauh guys. Jadi sekarang Gojek menurut gua kurang enak guys untuk aplikasi customernya. Ternyata selain orderan gosok,
gua sebagai customer tidak bisa mengecek posisi awal hingga drivernya sampai ke resto guys. Dulu masih bisa guys, jika gua sebagai customer dapat driver bisa terpantau guys posisi drivernya di mana atau lagi ngapain gitu, kelihatan guys. Tapi untuk sekarang tidak kelihatan guys. Jadi menurut gua tuh sangat agak mengganggu sih guys buat gua. Sebagai customer sebagai driver enak guys, kita sangat diuntungkan ketika kita sebagai driver kesusahan mencari ke restonya guys. Jadi customer tidak bisa meliput driver terlalu lama atau lambat gitu guys. Itu keuntungannya untuk driver. Tapi kerugian sebagai customer gua rasa agak lama guys jadinya. Padahal sebenarnya sama aja sih guys, maupun terlihat atau tidak terlihat sama aja guys, makanannya juga nyampe juga. Tapi gua pernah guys orderan GoFood guys, dan drivernya tuh ternyata main di aplikasi guys. Jadi gua ordernya di jam 6 sore guys, tahu nggak makanan gua sampainya kapan? Sebenarnya bukan buat bos guys, buat adalah seorang. Berarti kan bilang ordernya jam 6 guys ya. Coba kalian tebak, nyampe makanannya jam berapa guys? Berapa coba? Tebak. Tulis di kolom komentar guys. Ayo guys, jawabannya adalah jam setengah 10 malam guys. Gila. Jadi gua dulu guys pesannya tuh street boba di daerah Jiwa guys, dan untuk orangnya yang gua kasih ada di daerah rumah sakit PDA guys. Sebenarnya kan nggak terlalu jauh ya guys. Ternyata driver gua ada main guys pada saat itu. Gua kenapa tahu guys? Karena mapnya dulu masih bisa terpantau guys. Jadi drivernya tuh dapat 3 aplikasi guys. Yang pertama nggak tahu aplikasi apa, oh nggak salah mungkin Shopee Food lah. Soalnya ketika
dia mencari ke termo dulu pertama, habis ke termo berhenti sebentar, lanjut lagi guys ke Candi Lontar Kulon guys. Terus yang ketiga ada di daerah Bunaran guys. Yang terakhir ke tempat orang itu guys, yang gua kasih kado guys, sampai setengah 10 malam guys. Bayangin guys, street boba dari jam 6 sore sampai jam 9 malam guys. Jadi apa minuman itu guys? Gila. Gua emosi banget guys pada saat itu guys. Ini orang kurang ajar banget guys. Mungkin kalau terlambatnya hanya setengah jam atau dia masih muter-muter di dekat-dekat area pengiriman gua masih bisa toleransi guys. Tapi ini enggak guys, ngaco banget guys. Jadi orang yang gua kasih kado itu guys sampai ketiduran guys. Padahal niatan gua untuk memberikan surprise kepada orang itu guys. Jadinya ketika difotokan minumannya guys, yang awalnya warnanya kental menjadi pucat guys. Nggak tahu gua rasanya jadi gimana guys. Street boba pedesan. Dan gua belinya nggak sedikit guys, gua belinya 5 guys. Bayangin guys, 5-5-nya yang awalnya street boba itu kental menjadi pucat guys. Gila. Akhirnya driver itu gua tegur guys, Pak kok baru diantarkan? Saya kan ordernya sudah cari jam 6. Barulah driver tersebut mengaku guys bahwa dia menjalankan 3 aplikasi dan 3-tiganya dapat guys. Dan ternyata alamat pengiriman gua itu adalah alamat terjauh guys, kata pengakuannya beliau guys. Gua marahin guys, Pak tolong, kalau lain kali ini kan minuman, tolong dipikirkan untuk diantarkan dulu. Saya tidak pernah melarang sampean atau Anda itu main beda aplikasi, tapi tolong dipikirkan lagi. Untuk minuman ini kan rawan cair loh guys, es batunya kan rawan cair, rawan tidak selama makanan ya guys, menurut gua. Dan beliau mengatakan untuk pengirimannya sebenarnya cepat mas, tapi karena resto-restonya itu lama semua mas, makanya jam segini baru bisa nyampe ke tujuannya. Kayaknya gua mau pindah satu nggak jadi guys, karena gua berpikir gua juga driver, jadi ya adalah gua kasih bintang 3 dengan notes tolong lebih diperhatikan lagi, gitu aja. Tapi dalam hati gua guys, marah banget itu guys, bener. Lagi deg-degannya nunggu respon orang itu, malah dapat driver yang seperti itu guys. Aduh, sudah hilang guys, mood gua saat itu sudah hilang guys. Jadi gua tuh nggak pernah ya memasalahkan. Gua beberapa kali semenjak
posisi drivernya itu tidak bisa dilacak guys. Gua nggak apa-apa guys, tapi gua juga pernah guys dapat orderan gosip guys. Gua pesennya di warung Solo Bu Yasmi yang langganan gua itu guys, lalu kirimnya ke rumah gua guys, di daerah Manoan. Tahu nggak guys drivernya kemana dulu guys? Setelah ambil orderan gua, drivernya malah ke arah Biyung guys. Bayangin guys, gua pesennya apa guys? Coba dong guys, cuma 2 item aja guys. Ada yang namanya nasi campur, ikannya ayam kecap, dan es nutrisari guys. Bayangin aja guys, kalau nasinya sih masih aman guys, masih hangat. Esnya guys, aduh. Esnya nyampe di rumah gua jadi hangat guys, bayang guys. Gua emosi dong, marah dong. Gua tegur, Mas, gimana sih Mas, saya kok dia sampein kok berasa di Wiyung. Kata saya kan artinya cuma di bulu saya Mas, atau di dekatnya itu guys, kalau kalian tahu dekatnya mall PTC. Nah, dekatnya mall PTC. Kok tiba-tiba ke Wiyung Mas? Baru drivernya mengaku bahwa dia main 2 aplikasi guys. Jadi sebelum dapat orderan gua, dia sudah dapat orderan dulu guys di daerah Lontar. Habis itu aplikasi keduanya Gojek, bunyi orderan gua, baru dia menuju ke daerah Bulu Jaya. Kemudian dia setelah membelikan pesanan gua guys, dia cabut dulu ke Wiyung guys. Gua nggak tahu guys gimana caranya dia bisa memasukkan harga di luar areanya, karena gua belum pernah guys memasukkan harga di luar area pemesanan. Begitu dia masukkan harga, tenang, baru ada verifikasi driver sudah membelanjakan pesanan Anda. Dan gue lihat, wow, di Wiyung. Tapi gue aslinya sudah tahu ya kalau driver ini bermain lebih dari 1 aplikasi guys. Tapi yang namanya orang lapar ya guys, tahu sendiri lah lapar bagaimana rasanya orang lapar. Akhirnya beliau minta maaf. Ya udah guys, gua kasih ratu 5. Karena ingat apa, gua juga driver guys, dan di lingkungan gua yang bermain aplikasi lebih dari 1 lumayan banyak guys. Coba bayangin kalau driver kayak gitu tuh kenanya bukan sama driver guys, coba kenanya sama customer prioritas guys. Waduh, habis banget guys. Makanya guys, gua ketika jadi ojol selalu mengutamakan kepentingan customer guys. Karena apa? Karena gua juga dulunya sebelum jadi Gojek pun gua pelanggan setia Gojek customer guys. Jadi gua dulu itu sebelum mengenal yang namanya Grab, GoFood, itu gua pengguna pertama adalah
aplikasi Gojek Express. Ketika berangkat kuliah, ketika menuju ke tempat yang jauh dari rumah gua ini guys, gua sering banget menggunakan aplikasi Gojek Express. Dan selama pengalaman gua itu drivernya pada tanggap dan cepat guys. Di tahun kalau nggak salah ya guys, 2017 tuh 8 sampai 2021 guys, gua pengguna Gojek customer aktif. Makanya guys, ketika gua nggak bisa lihat lagi posisi driver di mana, gua cek banget guys dengan fitur Gojek yang seperti itu guys. Tapi guys, gua pengguna Gojek motor guys, bukan pengguna Gojek customer mobil guys. Karena gua nggak suka guys orderan yang lebih mahal, cuman waktu tempuhnya lebih lama guys. Gua nggak mau. Makanya seringnya gua dulu sampai sekarang maksudnya itu selalu Gojek customer yang layanannya korek guys. Buat dulu manja banget guys, ketika OTW nya ke tengah kota, gua jarang pakai kendaraan pribadi gua guys. Kalau nggak naik angkutan umum seperti Gojek atau taksi guys, gua minta tolong diantarkan oleh adik gua guys. Saya kondangan kah, pengen beli apa baju kah, nonton kah yang di tengah kota sana guys, gua jarang banget bawa motor pribadi gua guys. Jadi gua jadi Gojek ini guys, Gojek driver guys, gua happy banget guys, karena gua tahu luasnya kota Surabaya seperti apa dan wilayah-wilayah yang belum pernah gua tempuh. Ketika gua remaja bisa gua tempuh guys, kayak Kerungkut,
Dari Surabaya Barat kan ke Rungkut kan lumayan jauh kan. 40 menit guys dari sini guys. Bisa kau tempuh ke KBD yang menurut orang tuh jauh banget, tapi sekarang KBD adalah hal yang biasa gua lalui guys. Happy banget wah, kali ini orderannya pendek-pendek gini guys. Gua sebenarnya nggak terlalu happy guys kalau orderannya pendek-pendek guys. Gua happy tuh kalau dapat orderan yang panjang-panjang guys, atau ke daerah-daerah yang belum pernah gua jamah guys. Itu ada kepuasan banget di diri gua guys, karena masa-masa itu guys harusnya ditempuh ketika gua remaja guys, tapi remaja gua cukup membosankan guys. Bentar, guys. Remaja gua guys mainnya itu beda banget guys. Orang-orang lain kan mungkin nongkrong di pinggir jalan, ngopi, ngerokok gitu ya. Kalau gua enggak guys. Kalau gua guys keluar rumah, kalau nggak ke mall, ke kampus, itu doang guys. Gak pernah kayak ke tempat-tempat wisata yang teratas mungkin. Kalau kalian tahu teratas itu guys, gua nggak pernah guys main motor ke sana guys. Jadi gua seumur hidup itu naik motor paling jauh hanya di kota Sidoarjo guys. Itu pun dulu digonceng. Oh iya sih, gojek gue juga pernah guys ke Sidoarjo guys, lupa guys. Ya waktu jadi gojek driver nih guys, gue juga pernah sih itu aja, cuma nggak sejauh yang sama teman-teman gue dulu guys. Coba pengen guys, umur saya sudah 29 tahun guys, tapi kalian paling jauh naik motor hanya di Sidoarjo guys, bukan ke tempat-tempat lain guys. Kayaknya sebetapa gabutnya masa-masa remaja gua pada saat itu guys. Kalau kalian yang tinggal di Surabaya kan pasti kan Malang itu hal yang biasa ya guys. Buat gua Malang itu adalah hal yang luar biasa guys. Jadi gue sama saat ini pendulannya ke Malang apa nggak? Ke Malang ya lewat tol. Mana tahu gue guys jalan yang sama tol ke Malang guys, nyasar pasti gue guys. Guys, gua mulai guys. Ya.
malu banget gua. Tapi gua guys, tempat yang paling jauh buat tempuh adalah ke kota Jakarta guys pada saat itu. Oh ya, dua guys, sorry, Jakarta dan Bandung guys. Kalau ke Bandung gua dulu naik kereta guys, tapi kok ke Jakarta dulu naik pesawat guys. Dan gua sangat takut guys, nggak mau lagi guys gue naik pesawat guys. Karena pengalaman pertama gua naik pesawat sangat amat buruk guys. Bukan buruk karena apa ya guys, buruk karena cuaca guys. Menurut maskapainya aman-aman guys. Kalau ke Bandung dulu gua 4 hari, kalau ke Jakarta itu seingat gua seminggu guys. Emang nggak buat swab hari. Begitu ke Monas, Taman Mini, ke masjid apa guys yang bareng-bareng sama gereja guys, Istiqlal atau apa guys, lupa guys namanya. Kalau ke Bandung gua ke Tangkuban Perahu guys. Yang paling gue ingat itu ke Tangkuban Perahu. Habis itu gua toko barang bekas, gua nggak tahu guys nama tempatnya apa guys, lupa guys jujur. Pasar-pasar gitu ingat gua, Tangkuban Perahu, pasar gitu guys, pasar barang-barang bekas itu guys. Gua nggak ingat guys namanya apa guys. Karena ketika ke Bandung itu usia gua masih maybe 15 tahun ya guys. Jadi gua belum bisa apa ya, merekam dengan baik ya. Nama-nama saya tanya dan ngapain aja gua ke Bandung guys. Yang paling gue inget karena ada fotonya guys, Tangkuban Perahu. Oh iya ada lagi guys, gue inget guys, dulu tuh ada di food market Terapung itu guys, tapi gue nggak tahu namanya apa guys. Ke situ ke barang-barang bekas tadi. Itu aja yang gue ingat ya, yang lainnya jujur lupa mana sih. Karena tujuan ke sana bukan untuk wisata guys, karena pure kerjaan orang tua guys yang berdekatan dengan
liburan sekolah gua dulu. Iya, sini gue itu cetak tahu supermarket terapung itu guys. Kalau kalian pernah tahu, tapi sekarang gak tahu ya, masih ada apa enggak? Karena gua lupa guys, nama tempatnya apa guys. Tapi untuk momen-momennya gua gak inget ya, kayak berhenti makan di tempat yang bambu-bambu doang itu resto, tapi di konsep seperti di pedesaan guys, di bambu-bambu gitu guys. Kalau Jakarta yaitu di Taman Mini, Monas, Masjid Istiqlal, Mangga 2 Square paling. Terus ke Bundaran HI itu kedua guys, standar. Tapi gua ke Jakarta usia gua sudah berapa guys, 22 guys, makanya gua inget banget ngapain aja di Jakarta. Oh iya, ke Ancol juga guys, gua lupa guys, sampai Ancol yang mana guys. Hei short, kok Ancol? Oh iya sih, Ancol iya, Dufan juga iya guys. Ya. Tapi gua kedepannya nggak berani naik yang anu guys, yang macam-macam guys, kayak Ronaldo lah, yang tiba-tiba naik ke atas gini guys, gua nggak berani guys. Berarti pada saat itu adik gua guys. Gua beraninya cuma naik gitu guys. Kalian tahu nggak yang apa ya namanya? Gua nggak tahu guys namanya guys. Yang duduk di kursi terus diputar ini. Yang lama-kelamaan makin naik itu guys. Itu satu ketika gua di depan. Terus yang kayak biang lala gitu gua naik guys. Rumah itu gua, karena pada saat itu gua kesananya liburan sekolah guys, jadi gua nggak sempat guys karena antrinya panjang banget. Nah kuda-kudaan guys, gua naik guys, pokoknya permainan yang cubu-cubu tuh guys, gua naik guys. Tapi sana boneka enggak ya?
tapi gua nggak sampai malam-malam guys, pokoknya guys jam 9 jam 10 malam gitu ketika di Jakarta sudah berada di hotel guys, karena gua kesana ke Jakartanya liburannya sama ortu dan adik gue guys, bukan sendirian sama teman atau sama saudara, bukan guys, tapi sama orang tua dan adik gua guys. Mas, tinggal punya guys, mantap guys. Kalau kalian gimana guys? Makan fried chicken guys? Apakah kalian habiskan dulu dagingnya kayak gini? Atau kulitnya ini kalian makan duluan guys? Coba komen di bawah. Atau bahkan kenikmatan dunia ini kalian nggak ada juga guys, komen di bawah guys. Kalau gua paling suka makanya di akhir sisa makanan gua guys, karena ini menurut gua adalah kenikmatan duniawi. Nikmat banget guys, kulit ayam. Nikmat banget guys, kulit ayam. Juicy dan gurih guys. Coba tadi guys. Nikmat banget guys. Oh yes, thank you banget buat semua yang udah nonton video kerabutan dan mendengarkan setiap cerita ketika gua makan guys. Jika kalian suka, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan komen jika kalian ingin memberi masukan kepada gua, konten apa lagi yang ingin gua buat. Yang tidak kalah penting guys, jangan lupa juga untuk subscribe. Mantap guys, bye bye semuanya, peace out.